Menjadi orang tua adalah pengalaman yang mengubah hidup. Ibu dan ayah baru menghadapi banyak keputusan penting. Salah satu keputusan paling awal dan terbesar adalah bagaimana memberi makan bayi mereka. Di Indonesia, pilihan ini seringkali antara ASI, yang berarti air susu ibu, atau susu formula. Kedua pilihan tersebut dapat menyehatkan bayi. Namun, masing-masing memiliki dampak jangka panjang yang harus dipertimbangkan oleh orang tua. Ini bukan hanya tentang nutrisi. Keputusan tentang cara memberi makan bayi dapat memiliki efek jangka panjang pada hubungan orang tua anak. Ini dapat memengaruhi ikatan antara orang tua dan anak. Ini juga dapat memengaruhi perkembangan anak di bidang-bidang seperti komunikasi dan pengaturan emosi. Video ini membahas dampak jangka panjang menyusui dan pemberian susu formula pada hubungan orang tua anak di Indonesia. Kita akan melihat temuan ilmiah terbaru, mempelajari konteks budaya, dan membahas tantangan serta manfaat unik dari setiap metode pemberian makan. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk memberi orang tua informasi yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan terbaik bagi keluarga mereka. ASI sering disebut emas cair. Itu bukan hanya julukan yang pintar. ASI dirancang secara unik untuk menyehatkan dan melindungi bayi. ASI mengandung campuran nutrisi, antibodi, dan zat lain yang sempurna yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat. Tetapi ASI lebih dari sekadar menyehatkan tubuh bayi. ASI juga memainkan peran penting dalam membina ikatan emosional antara ibu dan anak. Saat seorang ibu menyusui, hormon seperti oksitosin dan prolaktin dilepaskan dalam tubuhnya. Oksitosin sering disebut hormon cinta karena meningkatkan perasaan cinta, koneksi, dan ikatan. Prolaktin dikenal sebagai hormon keibuan karena mendorong perilaku mengasuh. Perubahan hormonal ini membantu menciptakan putaran umpan balik positif selama menyusui. Studi ilmiah dari tahun 2023 telah menunjukkan bahwa perubahan hormonal pada ibu yang menyusui dapat berdampak signifikan pada ikatan ibu anak. Bayi yang disusui cenderung menunjukkan lebih banyak kontak mata, kedekatan fisik, dan responsif terhadap ibu mereka. Hubungan fisik dan emosional yang erat ini selama menyusui meletakkan dasar untuk hubungan keterikatan yang kuat dan aman. Manfaat menyusui jauh melampaui minggu-minggu dan bulan-bulan awal kehidupan bayi. Penelitian telah menunjukkan bahwa menyusui dapat berdampak positif pada perkembangan emosi dan sosial jangka panjang anak. Studi menemukan bahwa anak-anak yang disusui cenderung memiliki keterampilan pengaturan emosi yang lebih baik. Mereka lebih mampu mengelola emosi mereka, mengatasi stres, dan membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Ini bisa jadi karena beberapa faktor termasuk peningkatan kontak fisik dan hubungan emosional selama menyusui, serta nutrisi spesifik yang ditemukan dalam ASI yang mendukung perkembangan otak. Menyusui juga dapat meningkatkan komunikasi antara ibu dan anak-anak mereka. Kedekatan fisik yang erat selama menyusui memungkinkan ibu untuk mengamati bayi mereka dengan cermat, menanggapi isyarat dan kebutuhan mereka. Interaksi bolak-balik yang konstan ini membantu bayi belajar mengomunikasikan kebutuhan mereka secara efektif. Ini juga memperkuat ikatan antara ibu dan anak. Di Indonesia, menyusui atau dikenal dengan menyusui sudah tertanam kuat dalam budaya. Secara tradisional, menyusui dipandang sebagai cara alami dan wajar untuk memberi makan bayi. Ini sering diturunkan dari generasi ke generasi wanita, dengan nenek, ibu, dan bibi memainkan peran penting dalam mendukung ibu baru. Menyusui bukan hanya tentang memberikan nutrisi, itu dianggap sebagai tindakan cinta, perhatian, dan ikatan. Budaya Indonesia menekankan pentingnya kontak fisik yang erat antara ibu dan bayinya. Praktik seperti menggendong bayi dan tidur bersama adalah hal biasa dan diyakini dapat memperkuat ikatan ibu anak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran praktik pemberian makan bayi di Indonesia. Meningkatnya ketersediaan dan pemasaran susu formula, ditambah dengan perubahan gaya hidup dan norma sosial, telah menyebabkan penurunan tingkat menyusui, terutama ASI eksklusif di beberapa daerah. Bagian 5, memberi susu formula. Dinamika yang berbeda. Memberi susu formula menawar serangkaian dinamika dan efek psikososial jangka panjang yang berbeda pada hubungan orang tua anak. Meskipun susu formula tidak memberikan manfaat hormonal yang sama seperti ASI, susu formula memungkinkan pengasuh lain untuk lebih terlibat dalam pemberian makan. Ini bisa sangat membantu bagi ibu yang bekerja atau keluarga dengan banyak pengasuh.
Ketika ayah, kakek nenek, atau anggota keluarga lainnya berpartisipasi dalam pemberian makan, itu menciptakan peluang bagi mereka untuk menjalin ikatan dengan bayi. Tanggung jawab bersama ini dapat memperkuat unit keluarga secara keseluruhan. Lebih lanjut, pemberian susu formula menawarkan fleksibilitas. Ibu yang memberi susu formula memiliki lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas dalam jadwal mereka. Mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas pemberian makan. Ini bisa sangat bermanfaat bagi ibu yang bekerja di luar rumah atau memiliki komitmen lain. Ini memungkinkan mereka untuk berbagi tanggung jawab pengasuhan secara lebih setara dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Sementara pemberian susu formula menjadi lebih umum di Indonesia, hal itu masih dapat menghadirkan tantangan unik. Salah satu tantangan yang signifikan adalah biaya. Susu formula bisa mahal, terutama untuk keluarga berpenghasilan terbatas. Beban keuangan ini dapat menciptakan stres dan kecemasan bagi orang tua yang mencoba memberikan nutrisi terbaik bagi anak-anak mereka. Tantangan lainnya adalah akses ke air bersih dan sanitasi. Kebersihan yang tepat sangat penting saat menyiapkan susu formula. Di beberapa daerah di Indonesia, akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi mungkin terbatas, meningkatkan risiko kontaminasi dan penyakit. Akhirnya, mungkin ada stigma sosial yang terkait dengan pemberian susu formula di beberapa komunitas. Terlepas dari tren yang berubah, menyusui masih sering dipandang sebagai norma budaya. Ibu yang memilih untuk memberi susu formula mungkin menghadapi penilaian atau kritik dari keluarga, teman, atau bahkan profesional kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan perasaan bersalah, malu, atau terisolasi. Penting untuk diingat bahwa ikatan orang tua anak dibentuk oleh lebih dari sekadar metode pemberian makan. Apakah orang tua memilih untuk menyusui, memberi susu formula, atau menggunakan kombinasi keduanya? Faktor terpenting dalam membangun hubungan yang kuat dan penuh kasih adalah pengasuhan yang responsif. Pengasuhan yang responsif melibatkan kepekaan terhadap isyarat bayi, menanggapi kebutuhan mereka dengan cepat dan konsisten, dan menyediakan lingkungan yang penuh kasih dan pengasuhan. Ini berarti menggendong, memeluk, berbicara, dan bermain dengan bayi, terlepas dari bagaimana mereka diberi makan. Ketika orang tua tersedia secara emosional dan responsif terhadap kebutuhan bayi mereka, itu menumbuhkan rasa percaya dan keamanan. Keterikatan yang aman ini membentuk dasar untuk perkembangan emosi dan sosial yang sehat. Melalui momen-momen cinta, perhatian, dan interaksi yang tak terhitung jumlahnya. Inilah ikatan orang tua anak yang kuat benar-benar ditempa. Pengasuhan yang responsif adalah tentang menciptakan hubungan yang erat dan penuh kasih dengan bayi Anda. Ini tentang memahami isyarat mereka dan menanggapi kebutuhan mereka dengan cara yang membuat mereka merasa aman, terlindungi, dan dicintai. Ini dapat dilakukan melalui interaksi sehari-hari yang sederhana. Dekap bayi Anda, lakukan kontak mata, dan ajak bicara dengan suara yang menenangkan. Tanggapi tangisan mereka dengan segera, tawarkan kenyamanan dan kepastian. Terlibat dalam interaksi yang menyenangkan, seperti menyanyikan lagu, membuat wajah lucu, atau bermain cilukba. Gerakan kecil tapi bermakna ini mengomunikasikan kepada bayi Anda bahwa mereka dicintai, dihargai, dan dipahami. Ini menciptakan putaran umpan balik positif, memperkuat ikatan antara orang tua dan anak. Ingat, setiap interaksi, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk terhubung, mengasuh, dan membangun hubungan yang kuat dan penuh kasih dengan anak Anda. Memilih cara memberi makan bayi Anda adalah keputusan pribadi. Ini adalah keputusan yang harus dibuat oleh setiap keluarga berdasarkan keadaan, keyakinan, dan nilai-nilai masing-masing. Tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua. Yang terpenting adalah memilih metode yang terasa tepat untuk Anda dan keluarga Anda, dan merasa percaya diri dan didukung dalam pilihan Anda. Dukungan dapat berasal dari banyak sumber. Pasangan, anggota keluarga, teman, dan profesional kesehatan, semuanya dapat memainkan peran penting dalam memberikan dorongan, informasi, dan bantuan praktis. Ada juga banyak sumber daya yang tersedia untuk orang tua, baik online maupun di komunitas. Sumber daya ini dapat memberikan informasi tentang menyusui, pemberian susu formula, dan pengasuhan responsif. Mereka juga dapat menghubungkan orang tua dengan kelompok pendukung dan keluarga lain yang mengalami pengalaman serupa.